Hai guys, selamat malam semuanya, Shalom. Selamat bergabung kembali di online service Persekutuan Pemuda King Mi Medan. Nah, dimanapun Anda berada, kami berharap Anda baik-baik saja dan stay safe dan jangan lupa stay at home. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita, saat ini mari kita tenangkan hati kita siapkan hati kita saat teduh dan kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami ucap syukur padamu Bapa. Pada malam hari ini kami boleh bersama kembali bergabung di persekutuan kami. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan, meskipun kami tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami secara face to face, tapi kami tahu Tuhan dan kami yakin Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Dan Tuhan, terlebih lagi pada malam hari ini kami mengucap syukur padamu Tuhan, di mana kami bisa memperingati hari Paskah, di mana Engkau datang ke dunia berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kiranya Tuhan ajari kami Tuhan untuk bisa meresponi kasih-Mu, untuk bisa menghargai kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan segala pujian penyembahan kami Tuhan pada malam hari ini sungguh hanya untuk kemuliaan-Mu dan untuk meninggikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hand, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in guilt, they lay Him down in Joseph's tomb. The ancient sin by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise
shall pierce the night, and I will rise among the sea. My gaze transfixed on Jesus' face. Let us come praise Him. Let us come bring Him glory. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Alamu damaiku dapat, alamu sukacitaku, alamu aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau serta dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacita, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. In You Lord, in You
time. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Shalom teman-teman, sebelum kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama pejamkan mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan masih terus mengasihi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus memimpin kami sehingga setiap hari kami bisa seperti Kristus. Pimpin waktu jam kami ke depan Tuhan. Terpujilah Engkau, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Selamat malam teman-teman. Bersyukur pada malam hari ini kita masih tetap belajar firman Tuhan. Teman-teman kalau lihat di luar sana, dokter-dokter, perawat-perawat, dan paling khusus itu adalah memang pemerintah yang bekerja. Mereka sekarang berada di dalam garda terdepan, di dalam menumpas daripada COVID-19. Kita tetap harus mendukung mereka, berdoa untuk mereka supaya Tuhan terus melindungi mereka. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada satu artikel saya baca. Artikel tersebut mengatakan ada dokter yang dia mau melayani orang-orang sakit yang terutama mereka terkena daripada COVID-19. Jawabannya sangat luar biasa teman-teman. Dia menjawab mengapa dia mau melayani, karena satu alasan, yaitu karena kasih. Oleh karena itu pada malam hari ini saya membawa satu tema, yaitu kasih yang besar. Mari kita buka ayat Alkitab kita. Saya ambil dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Karena hanya 2 ayat kita akan baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Teman-teman, kekuatan akan kita dapatkan ketika mengasihi dengan bersandar kepada Tuhan. Mengapa teman-teman? Yang pertama, karena kasih Allah sempurna. Saya membuka dengan perkataan Shakespeare. Shakespeare mengatakan begini, walau perasaan kita datang dan pergi, kasih Allah tidak berubah. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah perasaan kita bisa berubah, kasih kita bisa berubah, kesetiaan kita pun bisa berubah. Oleh karena itu tuh teman-teman, Shakespeare ingin mengingatkan satu hal, kalau keadaan kita berubah, kasih kita tetap berubah. Hari ini bisa lebih baik, besok mungkin tidak baik, hari ini mungkin kita jahat, besok kita jadi lebih baik. Atau hari ini kebalikannya, hari ini kita sangat baik, tetapi kita besok bisa menjadi sangat jahat. Nah, Shakespeare mau mengingatkan bahwasanya adalah ketika engkau berubah, perasaanmu berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jadi Shakespeare menekankan satu hal, bahwasanya yang berubah itu bukan Tuhannya. Sesungguhnya yang berubah itu adalah kita. Teman-teman, di dalam Efesus ini kita lihat yang ayat ke-18 di sana dituliskan,
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Teman-teman lihat kata dapat di situ. Kata dapat di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah to have full strength. Jadi kekuatan yang penuh. Artinya teman-teman kalau di dalam disimpalkan begini. Di Paulus itu mau ingatkan, ini jemaat Efesus mereka itu sudah percaya kepada Tuhan. Artinya mereka itu bisa terus dapat memahami, itu artinya mereka itu karena kekuatan yang mereka dapat pahami itu karena ada dari Tuhan. Dan artinya di sini adalah yang sifatnya itu present ya. Jadi artinya harus dilakukan yang sekarang. Jadi akibatnya itu kata tersebut dapat itu dikarenakan kita melakukannya. Itu maksudnya teman-teman. Teman-teman, kita mau belajar satu hal juga dari jemaat Efesus, di mana jemaat Efesus Paulus berdoa. Nah, jemaat Efesus ini punya latar belakang mereka itu sudah yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Paulus berdoa untuk mereka supaya mereka terus ingat akan kebaikan Tuhan. Teman-teman, sulit kita memang memahami seperti bagaimana seorang Saulus yang di zaman sebelum dia kenal Tuhan, sekarang Tuhan pakai secara luar biasa. Tidak logika, tidak masuk akal. Bagaimana seorang Saulus yang menganiaya menjadi garda atau barisan terdepan di dalam membasmi anak-anak Tuhan pada zamannya. Sulit kita, bagaimana kita bisa menerima seorang Saulus, seorang yang tidak suka sama anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan mengasihinya. Teman-teman, di bulan September tahun 1992 di negara Amerika Texas, ada sebuah kapal nelayan menabrak jembatan. Tiang jembatan itu roboh. Pada saat yang bersamaan juga akan melintas kereta api. Jadi jembatan kereta apinya ditabrak dan tiang itu akhirnya roboh. Teman-teman, dengan suara makin dekat dengan tiang jembatan yang putus tadi. Apa yang mau terjadi teman-teman? Benar sekali. Kereta api itu akhirnya terjun ke sungai. Teman-teman, semua orang panik. Semua orang takut. Nah, teman-teman, di sana ada sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Masalahnya teman-teman, anak perempuannya ini adalah lumpuh. Dia tidak dapat berjalan. Mereka berlomba-lomba. Semua orang yang ada di dalam kereta api itu berlomba-lomba untuk menyelamatkan diri agar keluar dari kereta api tersebut untuk menyelamatkan diri. Mereka juga pengen keluar, tapi selalu kebayang dengan anaknya. Suami istri ini berunding. Teman-teman bisa bayangkan situasi pada saat tersebut. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi bagi kita? Suami istri ini berunding. Aduh, bagaimana ini? Kalau kita menyelamatkan diri, oke, aman. Tapi bagaimana dengan anak kita? Atau sebaliknya, kalau kita menyelamatkan anak kita duluan, apa yang terjadi? Yang terjadi kita mati. Tapi anak kita selamat. Akhirnya setelah mereka berunding cukup lama, mereka memutuskan untuk menyelamatkan si anak duluan, di mana mempunyai satu konsekuensi, yaitu mereka akan meninggal. Teman-teman, setelah berunding cukup lama, mereka memutuskan, keputusannya itu adalah mereka mengeluarkan si anak. Dengan begitu susah payahnya, dengan perjuangan begitu sulitnya. Dia dorong, kedua suami istri ini mendorong anaknya yang lumpuh tadi, anak perempuannya. Dia dorong.
dan tim penyelamat dari atas membantu mereka, mendorong. Angkat, mereka dorong dari bawah. Dan tim dari atas, tim SAR itu menolong mereka. Anaknya akhirnya selamat. Tetapi suami istri ini, teman-teman, kehabisan waktu. Akhirnya mereka meninggal. Sepasang suami istri ini meninggal. Keesokan harinya orang mulai berkomentar. Ini aneh suami istri. Ada yang mengatakan demikian. Mengapa teman-teman mereka bisa berpendapat demikian? Karena satu hal. Karena anaknya ini lumpuh. Cacat, buat orang susah, gak ada yang bisa dibanggakan. Dan buat susah selama hidupnya kalau dia hidup. Aduh, ini aneh suami istri. Tetapi sebagian beberapa orang lagi berpendapat demikian teman-teman. Mereka terus mencari tahu, apa sih? Mereka masih penasaran. Akhirnya mereka menemukan alasan kenapa suami istri ini mau menolong, menyelamatkan. Alasan jawabannya adalah karena kasih. Teman-teman, sesungguhnya saya dan engkau adalah orang yang cacat secara rohani. Kita sering menyakitkan hati Tuhan, sering mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, pada hari ini biarlah kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang datang menebus kita, menyelamatkan kita. Oleh karena itu tuh teman-teman, biarlah kita terus bisa datang kepada kasih itu, kasih yang tidak bisa kita dapatkan di luar daripada Dia. Karena kasih yang kita peroleh dari Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Teman-teman, kekuatan akan senantiasa kita dapatkan jika kita bersandar kepada Kristus. Mengapa teman-teman? Ini yang kedua. Karena Allah mengasihi kita agar hidup kita menjadi lebih baik. Teman-teman, saya mengutip perkataan daripada Dave Earley. Dave Earley katakan begini, tak ada yang terlalu sepele untuk tidak diperhatikan oleh Allah. Dave Earley mau mengingatkan begini, kalau engkau setia, aku setia kepada engkau. Kalau aku enggak setia, aku pun enggak setia kepada engkau. Kalau engkau jahat, aku bisa lebih jahat kepada engkau. Kalau engkau baik, aku pun bisa lebih baik daripada engkau. Teman-teman, artinya itu adalah mengasihi itu membutuhkan good reason. Alasan yang baik teman-teman. Bayangkan coba. Kalau orang yang menyakiti kita, menghina kita, atau sekarang kita mengalami satu trauma, itu dikarenakan dulu karena kita pernah dibully, sehingga kita mempunyai kepribadian yang sering mencurigai seseorang, itu membuat kita menderita. Apakah engkau sanggup mengasihi orang yang enggak pantas engkau kasihi? Atau yang sudah membuli engkau, atau orang yang sudah mencelakakan engkau? Bagaimana teman-teman? Tidak, bukan? Teman-teman, di ayat yang ke-19 begini. Ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan, seluruh kepenuhan Allah. Teman-teman perhatikan, di sana kata mengenal. Di sini secara tensisnya dia menggunakan present participle. Nah, yang present participle aktif. Artinya begini teman-teman. Sesuatu yang dilakukan secara dilakukan sambilan secara aktifnya. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira artinya lebih begini teman-teman. Engkau terus, ketika engkau mengerti, engkau terus mengalami
kasih Kristus. Teman-teman, pertanyaannya begini muncul. Apakah mungkin kita senantiasa mengasihi? Apakah mungkin kita bisa orang yang begitu jahat kepada kita, kita sanggup mengasihi dia? Apakah mungkin ketika orang yang mengecewakan kita, kita terus bisa sanggup mengasihi? Dan kita teringat, oh Tuhan, aku sanggup mengasihi. Bisa? Betul, normalnya manusia tidak bisa. Oleh karena itu teman-teman, bagaimana kita bisa memahami nats ini? Karena di dalam mengasihi itu seperti tadi saya sudah katakan, itu membutuhkan satu alasan yang baik. Kalau nggak baik kita nggak bisa berbuat baik. Teman-teman, kita pikirkan ya satu hal mulai di kata mengenal ini yang ayat ke-19 kita. Ini perintah Tuhan. Jadi Paulus itu dia berdoa kepada Efesus, jemaat Efesus, supaya dia ketika memahami firman Tuhan dan dia itu melakukan itu yang sifatnya sekarang dan sekalian sambilan. Nah, sambilan itu dia langsung memahami. Jadi bukan hanya sebatas sampai kata memahami, tetapi sampai dia mengalami. Memahami dengan mengalami memang beda tipis, tapi harus sampai ke tahap itu. Itu maksudnya. Jadi, teman-teman, kalau kita lihat, kalau Tuhan memberikan satu perintah, mungkinkah tidak bisa kita lakukan? Tidak. Artinya begini, dengan teman-teman Paulus ini mau untuk pada jemaat Efesus, dia hidup itu berdasarkan tanggung jawabnya. Hanya orang-orang di dalam Kristuslah yang sanggup mengasihi, melampaui segala pengetahuannya. Teman-teman, mari kita buka satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Ini Tuhan itu begitu mengasihi. Oleh karena itu bukan karena kita mengasihi, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman lihat, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau dan saya. Teman-teman, kita ini adalah orang yang tidak pantas untuk diselamatkan. Itulah kasih Allah. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, bukan karena kita baik. Maka seperti Shakespeare tadi bilang, bukan karena kitanya yang baik, tetapi semua si Allah. Teman-teman, untuk hidup mengasihi itu, kita memang harus mengalami kasih Tuhan. Kasih yang tidak bisa dijelaskan, tetapi kita bisa alami dan milikilah kasih itu. Itulah anugerah, artinya engkau dan saya tidak layak menerima, tetapi Tuhan memberikannya secara cuma-cuma. Teman-teman, saya akan menutup sharing pada malam hari ini dengan seorang yang lahir tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Namanya adalah Nick Fujini. Teman-teman, Nick ini pernah datang ke Medan beberapa tahun yang lalu. Nah, teman-teman, sebagai manusia, Nick ini pernah frustasi di dalam hidupnya. Dia bingung bagaimana menghadapi. Tuhan, engkau mengasihi aku, tetapi mana dua tanganku, dua kakiku. Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, kenapa aku hidupnya seperti begini? Teman-teman, Nick mengalami hal yang demikian.
Sulit sekali dia memahami. Berjalannya waktu, dia tetap melihat bagaimana Tuhan mau memakai hidupnya. Bagaimana Tuhan memakai hidupnya dengan yang tidak normal. Nick ini terus belajar tentang kasih itu. Dia belajar bagaimana Tuhan itu bisa memakai hidupnya. Benar, teman-teman, sampai satu kali dia bukan hanya memahami, tetapi dia mengalami kasih yang daripada Kristus. Dengan pertolongan daripada Tuhan, sampai sekarang dia di dalam pelayanannya mengelilingi setiap negara-negara. Dia menceritakan bagaimana karya Tuhan di dalam hidupnya. Dia menceritakan, membagikan kasih itu, kasih yang ajaib itu. Teman-teman, dia memberitakan khususnya kepada orang-orang yang dilahirkan tidak punya tangan, tidak punya kaki seperti dia. Ingat teman-teman, untuk mengasihi itu tidak mustahil. Asal kita bersandar kepada Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, meskipun kita semua berada di dalam rumah, tapi marilah kita tetap bersatu berdoa bagi bangsa ini. Kita mengucap syukur untuk rencana Tuhan. Kita yakin rancangan Tuhan pasti mulia. Mari kita bersatu dan tetap berdoa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh